Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ada di SMP Muhammadiyah Merauke. Sekarang ada di kelas 8D untuk kelompok prianya. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengurus jenazah dari awal sampai dengan akhir. Harapannya dengan kita mempraktekkan ini, kita bisa mengurus jenazah bila kita diminta untuk mengurus jenazahnya. Baik, pertama ya, ketika seorang meninggal, dia akan mengalami sakratul maut, dan ketika sakratul maut dia akan merasa kesakitan dan nyawanya akan ditarik dari ubun-ubunnya, maka matanya biasanya akan mengikuti tarikan dari nyawanya, maka matanya biasanya akan terbuka ya, matanya akan terbuka, dan ketika matanya terbuka kita harus menutupnya. Silakan Kenzi tutup matanya sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Kemudian biasanya juga ya, selain matanya yang terbuka, mulutnya juga terbuka karena saking sakitnya. Silakan ambil kain tali yang pendek. Tali yang pendek, ikat, ambil tiga tali pendek. Itu yang panjang, yang pendek-pendek. Ya, ambil 3 atau 4 boleh. Silakan yang pertama ikat di dagunya, silakan diikat di dagunya. Fadil silakan ikat tangannya. Kemudian Kenji silakan ikat di kakinya. Di mata kaki ya. Untuk mengikatnya dari tengah ya, dari tengah kemudian diikat. Siap. Ingat ya, selalu simpulnya tidak boleh simpul mati ya, harus simpul hidup. Jadi biar mudah untuk dilepas. Oke, satu lagi, ikat di jempolnya. Tapi sebetulnya sini cukup saja. Nanti jempol itu ketika di bagian kafan ya. Oke, sudah diikat. Kenapa kita harus mengikatnya? Karena mayat kalau sudah terlalu lama dia akan membeku atau mekaku ya, sehingga kita harus segera meluruskan badannya. Kemudian setelah semua terikat, kita silakan ditutup dengan kain jariknya. Silakan ambil kain jariknya, ditutup jenazahnya. Bagusnya kain yang tidak polos ya, biar kalau biasanya di Indonesia seperti itu ya. Silakan ditutup. Maka ketika sudah ditutup ini, jenazah biasanya akan dibawa ke ruang tamu untuk orang-orang yang ingin bertakziah ya kepada jenazah tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu memandikan jenazahnya ya. Kita akan memandikan jenazah. Baik, dalam memandikan jenazah tidak boleh kita melihat aurat jenazah ya. Tapi beberapa tempat boleh kita buka. Untuk laki-laki mungkin kita boleh buka sampai dengan dadanya. Silakan dadanya, perut lah boleh lah ya. Ya, sampai situ boleh. Kemudian sampai lututnya mungkin boleh. Kita boleh buka sampai lututnya. Ini kalau jenazahnya laki ya. Dan ingat ya, tidak boleh membuka semuanya sampai telanjang bulat, tidak boleh. Kemudian setelah kita buka sedikit kainnya, kita akan melepas pakaiannya. Karena ini nggak mungkin kita lepas ya. Kalau susah, kita boleh dengan cara mengguntingnya. Silakan anggaplah kalian menggunting pinggir-pinggir jenazahnya ya untuk melepas pakaiannya. Kalau mudah, kita boleh langsung dibuka saja ya. Seperti itu. Anggaplah kalian gunting-gunting ya, seperti itu. Sudah selesai semuanya. Tahap selanjutnya adalah, kita ada bantalan. Silakan ambil bantalannya. Yang satu di kaki, yang satu di tengah. Yang satu di kaki, ya, yang satu di sebelah tengah. Kenapa kita perlu bantalan ini? Agar nanti ketika kita membersihkan kotorannya, ya, tidak ketempelan dengan tubuh dan seterusnya, ya. Baik. Selanjutnya kita membersihkan kotorannya. Bagaimana cara membersihkan kotoran jenazah? Silakan diangkat sedikit jenazahnya. Bagian kepalanya diangkat, iya. Kemudian Habib silakan urut-urut dari atas ke bawah. Ya,
diurut ya, dari perutnya agak ditekan ya, agak ditekan. Baik, kemudian setelah keluar, kita silakan ditaruh kembali, dicebokin ya. Ingat ketika menceboknya tidak pakai tangan kosong ya, pakai kain. Silakan anggaplah kamu menceboknya bagian depan sama belakangnya ya, seperti itu. Ya, dicebokin ya, anggaplah dicebok dan seterusnya ya. Oke, sudah. Kita sudah menceboki jenazahnya. Oke, selanjutnya silakan Ezra, kita bersihkan bagian kepalanya. Pertama, kita boleh membersihkan bagian mulutnya. Silakan di mulutnya dibersihkan. Kita pun harus perhatikan ya, jangan sampai dia lecet. Mungkin kita bisa pakai kain atau pakai kapas, mungkin sikat boleh juga. Tapi intinya kalau bisa jangan sampai merobek kulitnya ya. Silakan dibersihkan. Dan mulutnya jangan diisi air ya, seperti itu. Kemudian hidungnya silakan dibersihkan. Kita pakai cotton bud biasanya ya untuk membersihkan hidungnya. Kemudian bersihkan telinganya, kanan dan kirinya dibersihkan. Selesai, habis itu kita bersihkan rambutnya, dikeramas ya. Kita silakan keramas rambutnya. Oh ya, satu hal lagi, ingat ya, ketika kita memandikan kita tidak pakai tali ya. Kita lupa ya tadi melepaskan talinya, tapi kita pakai saja talinya di sini ya. Baik, setelah semua sudah dibersihkan bagian kepalanya, maka yang lain boleh dicuci-cuci juga ya. Digosok-gosok beberapa tempat yang ada di tubuh jenazahnya ya. Baik, ketika sudah digosok-gosok segala macam, jenazahnya silakan dimiringkan sedikit. Ya, ke arah situ ya. Kemudian Habib silakan digosok-gosok bagian belakangnya. Ya, oke, selesai. Kemudian ditaruh lagi, dibalik lagi ke arah satunya. Ya, oke, silakan Habib bersih belakangnya. Dan ingat ya, selama membersihkan tidak boleh kainnya dibuka atau mata kita tertuju sekali terhadap aurat jenazah ya, tidak boleh. Baik, selanjutnya ditaruh. Setelah itu, setelah semuanya bersih, kita masuk ke sesi mewudukan jenazahnya. Baik, silakan Fadil, kita wudukan jenazahnya. Mulai dari tangannya, telapak tangan dibersihkan. Untuk di Muhammadiyah kita nggak pakai niat ya untuk membersihkan. Ya, telapak tangannya sudah kanan kiri, kemudian mulutnya dibersihkan. Ya, kemudian mukanya dibersihkan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian telapak tangan kanan. Dari telapak kanan sampai siku ya. Nah, bersihkan 3 kali. 1, 2, 3 kanan. Kemudian yang kiri. 1, 2, 3. Silakan Ezra basuh kepalanya sekali. Untuk kepala ya, dibasuh. Iya. Siap. Kemudian telinga ya, lupa. Setelah itu telinga, kemudian Kenzi silakan dibasuh kakinya kanan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kaki kirinya 3 kali. 1, 2, 3. Baik, setelah jenazahnya diwudukan, maka kita menyiram jenazahnya. Silakan disiram jenazahnya. Ya, dengan air. Anggaplah disiram ya jenazahnya dengan air. Pokoknya intinya sampai jenazahnya benar-benar bersih. Dan yang terakhir, kita membersihkan dengan kapur barus. Silakan ambil kapur barus. Kapur barus ini kita gunakan untuk campuran. Nanti kita dihancurin ya. Kapur barus dihancurkan. Kemudian kita campurkan dengan air dan kita siram ke jenazahnya. Anggaplah kita siram jenazahnya dengan kapur barus. Silakan disiram ya. Oke, baik. Iya, disiram. Oke, selesai. Maka selesai tahap memandikan. Kemudian setelah selesai memandikan, kita akan membersihkan dulu ya, mengeringkan jenazahnya. Silakan ambil satu kain kafan. Boleh dengan cara kita silakan ambil kain kafan, dibasuh-basuh sampai kering dari kepala sampai bawah ya. Ya, anggaplah dibersihkan, kemudian ke tengah cepat saja. Kemudian ya. Terus ya, sampai dengan bawahnya. Oke, atau dengan satu cara lagi. Ini ingat ya, kain jarik ini kain basahannya, kemudian ditutup. Silakan tutup jenazahnya dengan kain. Enggak, pakai kain ini. Ya, kain itu. Kemudian tutup semuanya.
Ini cara menghanduk yang kedua ya. Boleh dengan cara kita tarik kain jariknya, silakan tarik. Kain jariknya ditarik, iya. Kemudian cara mengeringannya adalah dengan ditempel-tempelin ditempel-tempelin di tubuhnya sehingga apa? Tubuhnya kering. Baik, sekarang jadi ini sudah basah ya. Ini handuknya anggaplah sudah basah. Untuk pengeringannya silakan ditutup lagi dengan kain jarik. Kemudian jangan sampai nempel, anggaplah ya. Kemudian silakan Ezra menarik kain kafannya yang tadi kita gunakan untuk handuk. Ya. Kenapa kita lakukan seperti ini? Agar kita tidak melihat aurat jenazahnya ya. Maka sampai sini selesai sudah kita di tahap memandikan jenazah ya. Untuk menaruh di beberapa lubang yang ada di tubuhnya, boleh ketika memandikan, boleh juga ketika nanti di kafani. Nanti kita taruh di bagian mengafani. Maka selesailah bagian memandikan jenazah. Maka ini setelah sudah ditutup dengan kain jarik lagi, dia siap dipindahkan ke tempat mengafani jenazah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengafani jenazah. Ya, ketika jenazah sudah dimandikan, sekarang kita akan mengafani jenazah. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan tali jenazahnya. Ya. Dan ingat, nanti ketika mengikat jenazah, talinya di sebelah kiri ya, simpulnya di sebelah kiri, bukan di atasnya jenazah ya, seperti itu. Untuk banyaknya tali bebas, ada yang biasanya 5, ada yang 7 dan seterusnya. Kita sekarang ambil yang 7 saja ya, biar lebih terikat di semua sisinya. Baik, yang paling atas itu nanti di atas kepala, yang kedua itu di leher, ketiga ini di dada, yang keempat ini di pinggang, yang kelima ini di lutut. Ya, kemudian yang bawah, yang keenam ada di mata kaki, yang ketujuh ada di bawahnya kaki, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita meletakkan daripada kain kafan, silakan kain kafannya diletakkan. Untuk laki-laki 3 lapis ya, untuk laki-laki 3 lapis. Ya, agak tengah ya, agak tengah. Setengahnya apa? Ya. Agak ke sini sedikit, agak ke kanan sedikit, ya ke kiri. Ya. Oke. Kemudian ini yang pertama, lapis pertama, kemudian lapis kedua silakan ditaruh. Ini adalah lapisan kedua. Tapi intinya kalau bisa kita lihat untuk membeli kain kafan ya, kita mungkin harus memberitahu juga kepada penjualnya apakah ada kain yang lebih tebal atau kain yang lebih lebar sehingga jenazahnya lebih muat. Kalau dirasa susah, 1 lapis kita bisa gunakan untuk 1-2 kain ya, seperti itu. Ini anggaplah kita 2 lapis. Lapisan ketiga silakan diambil. Lapisan ketiga di tengahnya ya. Lapisan ketiga di tengahnya. Diletakkan di tengah. Ya, 1 aja. Kita letakkan di tengahnya. Iya. Ya, letakkan di bagian tengah. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, dan juga harapannya ketika kita mau membeli atau memotong kain kafan ya, kita ukur jenazahnya dulu berapa, kemudian sebelah kita tambah mungkin sekitar 20 cm atau 30 cm ya. Biar apa? Kita bisa mengikat jenazahnya. Baik, sekarang silakan ambil jenazahnya. Silakan jenazahnya diambil. Biasanya mengangkat bisalah 3 orangan cukup ya. Kalau 4 kayaknya terlalu banyak. Dan ingat jangan diangkat seperti itu. Jangan diangkat seperti itu. Seperti itu. Iya. Orangnya berbaris sejajar. Ada yang bagian kepala, ada yang bagian tengah, ada yang bagian kaki. Silakan. Pelan-pelan diletakkannya. Iya. Diletakkannya agak ke sini, agak ke sini. Iya. Bawah lagi sedikit bawah lagi. Iya. Baik. Oke. Selanjutnya silakan jenazahnya ditutup dengan 1 lapis. Kain yang kita beli ini ternyata terlalu tipis dan juga terlalu kecil lebar ya. Maka
lain kali ketika kita mau beli kain kafan, sesuaikan dengan jenazahnya ya. Siapa tahu ada yang lebih lebar lagi ya, sehingga satu kain cukup untuk satu lapisan ya. Baik, lanjutnya silakan ditutup lagi. Ya, lapisan pertama ya. Kemudian selanjutnya lagi ditutup. Ya, silakan ditutup. Oke, lagi tutup lagi, satu lagi, yang terakhir. Baik. Selanjutnya silakan Rosyid ambil kain jariknya. Ya, ditarik pelan-pelan. Yang lain tahan kain ininya, kain kafannya. Jangan sampai dia ini. Tarik terus aja, terus. Terus ditarik. Agak tahan. Iya. Bisa. Tarik aja. Bisa. Iya, seperti itu. Kenapa kita lakukan seperti ini? Agar kita tidak melihat aurat jenazahnya ya. Baik, ketika jenazah sudah dibungkus, maka sekarang kita akan mengikat jenazahnya. Silakan diikat jenazahnya. Dan selalu ingat simpulnya, tidak boleh simpul mati, dan dan bagusnya di sebelah kiri ya. Bagusnya di sebelah kiri. Silakan diikat. Ini bagian leher, agak geser dikit. Talinya ya. Silakan diikat. Ini bagian tengahnya. Dan jenazah ini tidak wajib tangannya disedekapkan, boleh tangannya lurus ke bawah ya. Silakan diikat. Apakah dibuka? Boleh dibuka, boleh enggak ya. Baik, ini sebelah bawahnya kaki ya. Kemudian ini di mata kaki, ini di lutut, ini di tengah, sebelah dadanya silakan, yang sebelah dada. Ya, nanti sebelah dada ini, kemudian ini leher, kemudian sebelah atasnya kepala ya. Setelah jenazahnya sudah kita ikat, tadi ada sesuatu yang kita lupakan ya. Ketika memberikan jenazah ini, kita jangan lupa memberikan wangi-wangian ya. Kapur barus atau wangi parfum boleh ya. Kemudian kita meletakkan beberapa kapas ya di beberapa lubang yang ada di jenazah ya. Misalkan di mulutnya, disumpel aja, jangan disumpel ya, tapi taruh aja di atasnya. Kemudian sebelah hidung, hidung ditaruh kapas, kemudian telinga juga ditaruh kapas. Untuk yang tengah, ada yang bilang dipakaikan seperti kain untuk dibuat pampers, atau boleh juga kita taruh kapas aja yang banyak di bagian atas dan juga di bagian bawah. Tapi ini tidak disumpal ya, cuma dilapisi saja seperti itu. Kemudian terakhir, jenazah silakan ditutup dengan kain jariknya. Silakan kain jariknya diambil, lalu ditutup. Silakan ditutup kembali. Ketika sudah ditutup, maka jenazah ini sudah siap kita bawa ke masjid untuk kita sholati. Sekarang jenazah sudah ada di masjid. Kita siap untuk mensolati jenazah. Dan ingat, jenazah ini atau sholat jenazah tidak pakai azan, tidak pakai qomat, tidak pakai sujud, tidak pakai rukuk ya. Shaf terbaik itu minimal adalah 3 shaf ya. Jadi imam, kemudian shaf pertama, shaf kedua, dan shaf ketiga ya. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian untuk imamnya, kita bila jenazahnya laki-laki, maka dia di kepalanya, arah kepala. Bila jenazahnya perempuan, maka dia ke arah perutnya. Silakan coba geser ke arah perut. Iya. Maka
Jenazahnya di sebelah situ. Karena ini jenazahnya laki-laki, silakan ke arah kepalanya. Baik. Dan tidak ada sujud, tidak ada ruku, maka biasanya softnya itu lebih rapat ya, lebih rapat dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan mulai untuk sholat jenazahnya. Takbirnya ada 4 kali ya, tidak pakai sujud, tidak pakai ruku. Baik, kita mulai. Allahu Akbar. Untuk rakaat pertama atau takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim sampai dengan selesai. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Kita membaca Allahumma gfir lahu kalau dia laki-laki, Allahumma gfir laha kalau dia perempuan, Allahumma gfir lahuma kalau 2 orang yang meninggal, Allahumma gfir lahum kalau banyak yang meninggal. Kemudian takbir yang terakhir, takbir keempat, Allahu Akbar. Kita boleh membaca, boleh juga tidak. Tapi sini kita ambil yang tidak membaca. Maka kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesailah sholat jenazah kita. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang paling terakhir, yaitu menguburkan jenazah ya. Anggaplah sekarang kita jenazahnya ini ada di keranda, sudah dibuka, maka silakan ambil kain jariknya. Silakan kain jariknya diambil, dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ya, ditaruh di bawah. Silakan jenazahnya dibawa. Dan ketika membawa jenazah, tidak baku hadap ya antara yang dikubur sama yang di atas, tapi kita letakkan dari arah penyerahannya, dari arah kaki jenazah. Oke, silakan ke arah sini, ya, ke arah kakinya, sambil menyerahkannya, sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Silakan diserahkan pelan-pelan, tidak akan maju ya. Silakan lanjut. Diambil, ya, diserahkan. Selanjutnya, lanjut lagi. Oke. Baik, untuk yang 3 orang lagi silakan balik ke tempat asalnya. Iya. Baik. Selanjutnya jenazah ini akan diletakkan di liang lahat ya. Anggap saja meja ini adalah liang lahatnya. Silakan diletakkan di liang lahat. Silakan diletakkan. Nah. Oke, silakan diletakkan. Sekarang kita anggap jenazahnya sudah ada di liang lahat. Maka sekarang kita akan meletakkan jenazah, memiringkan jenazahnya. Silakan dimiringkan jenazahnya. Ya, dimiringkan ke arah sini. Ya. Kemudian diganjal dengan biasanya kita buat dari bola-bola tanah ya. Di bola-bola. Kemudian kita menghadapkan ke arah kiblat ya. Baik, ketika sudah seperti ini, tali-talinya akan dilepas, ya. Tali-tali akan dilepas, kemudian ditutup pakai papan, kemudian ditutup pakai tanah, kemudian berdoa seperti biasa. Dan selesailah semua proses mengurusi jenazah ini, ya. Demikian prosesi jenazah, praktek jenazah kita dari kelas 8D. SMP Muhammadiyah Merauke bagian kelompok laki-laki. Harapannya ya kita semua akan meninggal dan kita bisa mengurusi jenazah bila kita diberikan amanah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.